Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam proses pembelajaran jarak jauh, dan pada hari ini kita kembali akan melanjutkan materi pada kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang keempat, menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Tadi indikator dari kompetensi dasar 3.8. Nah, untuk pertemuan pertama tentu kalian harus mengetahui dulu pengertian daripada desentralisasi. Nah, desentralisasi itu adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih ke daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, adapun kelebihan dari desentralisasi, yang pertama adalah struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Adapun kekurangan desentralisasi yaitu 1. Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Selanjutnya, definisi tentang otonomi daerah yang akan dikemukakan oleh para ahli. Nah, untuk pengertian menurut para ahli, kalian bisa lihat dalam tayangan berikut ini. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya, yang keempat, Perpu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, cukup singkat materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.